Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bab 13, yaitu membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang ada di Indonesia. Nah, kompetensi dasar apa yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini? Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan revolusi teknologi abad ke-20 dan revolusi hijau. Yang kedua, menjelaskan dampak dari revolusi teknologi abad ke-20. Dan yang ketiga, menganalisis perkembangan revolusi teknologi abad ke-20 dari sudut pandang sejarah. Dan yang keempat, menganalisis perkembangan revolusi hijau sejak proklamasi hingga reformasi. Perkembangan IPTEK. Jadi perkembangan IPTEK di Indonesia ini sudah diawali sejak Hindu-Buddha. Diawali dengan adanya candi-candi, kemudian adanya kapal pinisi, itu merupakan salah satu contoh perkembangan IPTEK. Nah, sebelum kemerdekaan, adanya KNILM, Koninklijke Nederland Indische Luchtvaartmaatschappij, atau perusahaan kapal ya. Kemudian ada juga teknologi pertanian yang dikenal dengan pembuatan terasering dan pembuatan kapal pinisi serta adanya Candi Borobudur. Ini sebelum kemerdekaan, teknologi yang sudah berkembang. Kemudian, setelah kemerdekaan, perkembangan itu ada dalam bidang konstruksi, seperti adanya proyek mercusuar dengan dibangunnya Monas, Gedung Senayan, Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, dan ada juga Masjid Istiqlal. Kemudian ada mendirikan RRI dan TVRI pada tahun 1962. Jadi tujuannya waktu itu pemerintah membuat TVRI atau Televisi Republik Indonesia itu selain untuk hiburan juga untuk menyebarluaskan informasi mengenai peristiwa ASEAN Games atau acaranya ASEAN ya yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Dan adanya perusahaan pesawat bernama IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara. Tahulah tokoh yang berperan penting dalam dunia pesawat di Indonesia itu siapa? Beliau adalah B.J. Habibie. Dan adanya Wiweko Supono yang dikenal sebagai penemu desain kokpit modern dua manusia. Selanjutnya, perkembangan IPTEK pada masa Orde Baru. Yang pertama itu ada yang namanya revolusi hijau. Apa sih revolusi hijau ini? Revolusi hijau ini merupakan suatu usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Kenapa kita harus melaksanakan revolusi hijau? Yang pertama, karena banyaknya lahan pertanian yang hancur akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan yang kedua, pertambahan penduduk meningkat, sehingga kebutuhan pangan juga harus meningkat. Terus, tersedianya lahan tidur, dan adanya upaya peningkatan produksi pangan. Kemudian bagaimana sih upaya meningkatkan intensifikasi pertanian? Yaitu ada intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Nah, revolusi hijau ini terkenal dengan sebutan panca usaha tani. Panca itu berarti 5, dan isinya itu ada 1, teknik pengolahan lahan pertanian, yang kedua ada pengaturan irigasi, yang ketiga pemupukan, yang keempat pemberantasan hama, dan yang kelima penggunaan bibit unggul. Kira-kira setelah revolusi hijau ini berjalan, apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu produksi padi dan gandum meningkat, sehingga pemenuhan pangan itu jadi meningkat. Tapi ada dampak negatifnya. Yang pertama, menurunnya produk protein, karena fokus ke pertanian sih ya, jadi proteinnya kurang. Kemudian yang kedua, menurunnya keanekaragaman hayati. Ya, karena terlalu banyak menanam padi. Dan yang ketiga, ketergantungan tanaman pada pupuk. Ya, karena ada salah satu program banyak usaha tani kan tadi pemupukan. Dan yang keempat, penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama baru. Jadi itu adanya tantangan tersendiri saat melaksanakan
Revolusi Hijau. Revolusi Hijau terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian perkembangan iptek pada masa Orde Baru. Masih berlanjut ya, kalau tadi yang pertama ada revolusi hijau, yang kedua ada teknologi konstruksi, di mana pada tahun 80-an, Insinyur Cokorda Raka Sukawati menemukan teknik konstruksi jalan yang bernama teknik sosro bahu. Itu tuh ada yang biasanya di jembatan layang gitu loh. Kemudian adanya teknologi transportasi di mana Indonesia sudah memiliki transportasi rel yang mapan bernama PT Industri Kereta Api atau INKA yang berada di Madiun, Jawa Timur. Walaupun dulunya PT ini merupakan PT milik Belanda ya. Dan yang keempat, adanya teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya satelit Palapa yang dibangun dan diluncurkan Amerika Serikat untuk perusahaan telekomunikasi milik negara Indonesia, yaitu Indosat. Kemudian pada masa reformasi, adanya teknologi robotik. Jadi tim robotik Indonesia banyak memenangkan kompetisi di bidang sains. Tahun 2016, tim robotik Universitas Komputer Indonesia memenangkan medali emas di San Francisco. Dan tahun 2008, tim robotik dari Institut Teknologi 10 November memenangkan tempat ketiga dalam kontes robot Asia Pasifik. Jadi semakin kesini perkembangan teknologi itu semakin meningkat ya. Nah, tadi merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, untuk minggu depan tugas kalian adalah mencari apa sih dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Ditunggu ya, minggu depan akan ada perintahnya. Sekian, terima kasih. Live must go on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.